Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 24 Oktober 2025 dengan judul Kematian di Jalan Raya 285. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita ikuti penjelasannya. Terry dan saya melambaikan tangan berpisah dengan keluarga di Michigan dan menuju ke barat dengan Kevin Nova 1970. Kami untuk kuliah di Gunnison, Colorado. Menikah baru 1 minggu, kami bersemangat karena kami menantikan untuk menghadapi dunia bersama-sama bersama anak kucing kecil kami, Small Free. Di timur laut Denver, kami mendengar suara berisik dari bawah mobil. Terry berhenti dan memasang kembali pipa knalpot. Beberapa mil kemudian itu jatuh lagi. Saat itu hari sudah gelap dan saya memohon pada Terry untuk berhenti dan menginap di hotel. Pagi harinya, dengan ekor pipa terpasang sekali lagi, kami melewati Denver dan K Highway 285 untuk mendaki gunung. Hujan sudah mulai turun, jadi kami menaikkan kaca jendela. Kami tidak menyadari bahwa tindakan sepele itu hampir akan menyebabkan kematian kami. Segera Terry mengeluh sakit kepala yang parah dan sakit perut. Dia meminta saya untuk mengemudi. Saya juga mulai sakit kepala. Itu jarang bagi saya. Terry menjadi sakit parah, muntah, pingsan, sadar kembali, muntah lagi, dan kembali pingsan. Karena panik, saya menepi untuk mencari pertolongan dengan melambaikan tangan untuk menghentikan kendaraan lain. Tidak ada yang berhenti. Terry membiru dan berhenti bernapas. Suami saya yang kuat sudah sekarat. Karena tidak ada bantuan, saya menuju kota terdekat. Small Free juga bertingkah aneh, melompat dari kursi dan ke arah saya. Saya mendorong kucing itu pergi dan terus mengemudi. Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Selamatkan suami saya. Bantu saya menemukan seseorang yang dapat membantu kami. 1 jam kemudian saya berkendara ke sebuah pompa bensin di Buena Vista. Hampir saja menabrak pompanya. Saya melompat keluar dari mobil dan berteriak kepada petugas. Suami saya sekarat di kursi depan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada kami. Seorang dokter dan istrinya, seorang perawat yang sedang membayar bensin, langsung mengenali gejala keracunan karbon monoksida. Mereka membawa Terry ke dalam dan mulai mengisi oksigen. Butuh lebih dari 30 menit bagi Terry untuk merespon. Kemudian mereka memberi oksigen kepada saya dan Small Free. Keajaiban terjadi. Cerita ini adalah saya telah melewati 5 stasiun dalam perjalanan saya ke kota dan berhenti di satu-satunya tempat yang memiliki oksigen
tersedia dengan seorang dokter dan perawat yang sedang membayar bensin mereka tepat pada saat saya tiba. Iblis itu seperti gas beracun yang tidak berbau dan tidak berasa, yang menempel ke sel darah merah, mencegahnya membawa oksigen ke tubuh, menyebabkan orang tertidur dan mati tanpa menyadari apa yang terjadi. Dia mencoba merencanakan kematian kita tanpa kita sadari. Jangan pernah lupa apapun yang iblis lemparkan kepada Anda, Tuhanlah yang memegang kendali. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.